Pada pagi hari ini kita adalah pertemuan yang pertama di semester kedua. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Semoga dengan diawali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa, semoga kedepannya diberi kelancaran di dalam kita menerima materi kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Oke? Nah, seperti biasa, siapa yang hari ini tidak masuk? Ada laporan nggak yang nggak masuk? Ada. Ini tapi penuh semua. Ini coba ya, saya cek satu-satu, saya panggil nanti angkat tangan ya. Yang keras. Saya panggil Amalia. Hadir Bu. Oke. Aulia. Hadir Bu. Bayu. Hadir, Bu. Kelvin. Hadir, Bu. Nah, Kelvin, semangat. Citra. Hadir Bu. Oke. Waktunya kerapian. Berdiri semua. Oke, akan Firman cek siapa yang belum memakai atribut, mulai asduk, kemudian sabuk, kolong, kaos kaki hitam dan sepatu hitam dan kaos kaki hitam kalau pakai pramuka ya. Kemudian kelasnya juga sudah rapi. Terima kasih yang tiga kali ini sudah rapi. Siap. Oke, luar biasa untuk anak-anak. Tepuk tangan. di mana nanti video ini
Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di hari Baan Pertiwi. Di sini tadi ya, setelah anak-anak melihat tahu kondisi bangsa Indonesia betul-betul menderita dan sengsara di atas, di bawah penderitaan dan tekanan oleh para penjajah Belanda pada saat itu. Nah, di sini kita akan menanyakan beberapa hal-hal setelah anak-anak melihat apa di atas. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kondisinya gambarannya seperti ini. Nah, setelah melihat ini ada bahan renungan untuk anak-anak semua ya. Yang pertama itu setelah melihat video di atas, apa yang anak-anak pikirkan? Nah, itu tentang apa kira-kira? Tentang apa? Apa? Nah, tentang gugur pahlawan. Nah, ada yang lain? Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, betul. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Ada lagi yang bisa mengeluarkan pendapatnya setelah melihat kondisi bangsa Indonesia sedemikian rupa? Tidak ada. Oke. Ya? Menjadi budak. Apa? Menjadi budak. Ya, menjadi budak. Jadi gugur pahlawan. Kemudian menjadi budak dari para penjajah bangsa Belanda. Kemudian secara umum kalau kita rangkum itu adalah gambaran dari penderitaan, kesengsaraan, tekanan masyarakat bangsa Indonesia dari penjajah Belanda pada saat itu. Terima kasih. Yang kedua, berdasarkan gambar yang ada pada video tersebut, bagaimanakah kondisi rakyat Indonesia? Seperti yang sudah diterima terangkan, yaitu kondisinya seperti apa, anak? Menderita. Kemudian sengsara. Kemudian apa lagi? Kita ada gambaran apa? Jatuh miskin. Ada lagi? Nah, jadi penderitaan yang amat berat, jatuh miskin. Kemudian banyak masyarakat yang meninggal dunia. Di situ dimana tidak ada sama sekali hak asasi manusia yang ada dalam diri masyarakat Indonesia terhadap Belanda. Yang ketiga, mengapa rakyat Indonesia menderita di bawah pemerintahan Belanda? Seperti Bu Irma jelaskan, apa? Karena pihak Belanda melakukan cara paksa dan tekanan yang sangat besar bagi rakyat Indonesia. Jadi selain mendapat tekanan tadi, mendapat kesengsaraan berupa tanah paksa,
di wilayah Indonesia. Akibatnya rakyat Indonesia mengalami banyak sekali siksaan dan kekerasan. Nah, karena bangsa Indonesia pada waktu itu masih bersifat kedaerahan, belum berpikirannya itu masih boleh dibilang jadul gitu ya, belum berkembang ya, maka sangat mudah sekali oleh bangsa Barat pada waktu itu untuk menjajah Indonesia. Berikut peraturan penjajah Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Jadi pastinya sengsara ya, di bawah tekanan rakyat Belanda. Nih, apa saja bentuk kesengsaraan? Nah, salah satu ya itu ada yang berupa tanam paksa anak-anak, tanam paksa, kemudian kerja rodi dan yang paling dominan di sini mengapa kok terjadi pemberontakan itu, hal yang dilakukan oleh para penjajah dulu itu adalah politik adu domba. Nah, itu sangat dominan sekali di sini. Bagaimana cara memecah belah ya rasa persatuan, rasa sosialis yang ada di rakyat Indonesia, tokoh-tokoh bangsa Indonesia itu, mereka bagaimana ya cara melakukan itu? Salah satunya juga melakukan politik adu domba. Makanya sampean ya setelah melihat ini sampean harus percaya diri, punya komitmen, cewek dan cowok sebagai masyarakat, sebagai siswa yang Pancasila, sampean harus punya komitmen dan jiwa yang kuat ya, punya prinsip ya. Kamu harus sebagai siswa SMP punya prinsip dan komitmen yang kuat terhadap Pancasila. Tuh, ini contohnya gambarannya seperti itu, yang seperti yang akan jelaskan di depan tadi. Selanjutnya itu thank you, sudah selesai. Nih, oke. Nah, dari penjelasan berikut nanti itu adalah pengantar ya, pengantar secara umum tentang kondisi bangsa Indonesia. Nah, sekarang selanjutnya yaitu tugas Bema akan membagi kelompok. Nah, apa tugasnya anak? Di sini nanti Bema akan memberikan ya yang namanya yaitu LKTD. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Nah, bagaimana cara kerjanya? Di sini akan Bema jelaskan ya. Nah, di sini nanti anak-anak ya, anak-anak bisa menulis nama kelompoknya sudah tertera di sini, nama anggota kelompoknya dicatat. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah barcode. Nah, barcode-nya isinya apa? Yaitu isinya sebuah video tentang perjuangan para pahlawan sesuai dengan nama kelompok anak-anak. Jadi fokus satu kelompok fokus terhadap perjuangan satu tokoh pahlawan nasional. Pakai di sini. Nah, kemudian setiap kelompok nanti bisa menaukan di barcode tersebut berisi video. Selanjutnya di baliknya ada lembar. Tugasnya itu anak-anak disuruh ngapain? Nah, yaitu membuat biografi dari pahlawan nasional tersebut.
1272 Bonjol, Sumatera Barat, Indonesia. Meninggal 6 November 1864 Manahasa. Kebangsaan Minangkabau, Islam. Orang tua nama ayah Bayamuddin, nama ibu Gamadun. Biografi Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol pada tahun 1772. Nama aslinya adalah Muhammad Zakat. Ia lahir dari pasangan Bayamuddin dan Gamadun. Ayahnya seorang ahli ulama. Sudah selesai? Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Oke, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak. Nih, hasilnya seperti ini. Bagus nggak? Bagus. Pernyataannya juga bagus. Oke, terima kasih. Bisa langsung saya bawa untuk saya nilai, ya. Oke, ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak. Oke, terima kasih. Bisa kembali ke tempat kelompoknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok C, ya. Di sini ada 6, ya, ada 6. Di mana di sini ya akan kita bahas bersama-sama. Nah, bahwa di sini ada 5, ya. Salah satunya ada 5 tokoh nasional perjuangan dari masyarakat Indonesia melawan penjajahan waktu itu. Yang pertama Tuanku Imam Bonjol. Nah, ini ya hasilnya seperti ini. Tuanku Imam Bonjol yang tokoh pahlawan berasal dari Minangkabau, tepatnya Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu Pangeran Diponegoro, yaitu pahlawan yang berasal dari dari Yogyakarta. Sekarang kita lanjut ke postes. Postesnya apa, anak-anak? Nah, biasanya kalau Bu Irma, ya, minggu lalu Bu Irma menggunakan postes itu berupa apa? Kuis. Nah, tapi hari ini kita akan menggunakan word online. Jadi itu menggunakan apa namanya? Jawaban singkat, berupa jawaban singkat itu masukkan nanti nilai individu. Kalau tadi adalah nilai kelompok, ini adalah nilai individu. Jadi nanti hasilnya langsung muncul, ya, itulah yang saya ambil nilai anak-anak. Nah, jangan lupa nanti nama, ya. Pelan-pelan ya anak-anak, ya, karena memang butuh ketelitian, ya. Ketelitian di situ, salah ngeklik nanti kamu bisa mengulangi lagi. Jadi di sini ya, di sini perhatikan ya. Nah, nih, ini ya, satu bangku satu ya, satu bangku berdua ya. Oke, satu bangku berdua, nggak apa-apa, bisa sama, satu bangku berdua. Nah, pintar, ayo semangat. Konsep ya. Oke, lanjut. Kita akan membahas satu persatu hasil postes ya, karena itu memang kalau tidak dibahas nanti kesalahanmu tidak tahu gimana ya. Yang pertama itu adalah mendatar. Kamu lihat ya di soalnya itu ya, bahwa mendatar sebab perjuangan melawan nomor 2 ya, mendatar nomor 2 sebab perjuangan melawan penjajah yang dipimpin oleh para ulama dan kaum bangsawan belum berhasil karena bersifat kedaerahan. Oke, nanti ya, ini nomor 1. Nomor 1 adalah kedaerahan. Nomor 2. Ini nomor 2 ya. Mendatar. Oke, nomor 2. Selanjutnya